Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Dan tadi kita sudah membahas sedikit bahwa spa ternyata juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, tapi mungkin ibu-ibu di TVRI Sumatera Selatan ini dimanapun berada masih sedikit bingung nih Kak. Kapan sih harus membawa anaknya untuk melakukan spa dan juga treatment di Aira House Baby dan Kids Spa ini? Karena mereka mungkin tidak tahu nih harus mendeteksi dini bagaimana. Nah, kalau menurut Kakak bagaimana nih untuk para ibu-ibu ini mendeteksi dini tumbuh kembang anaknya itu sendiri? Iya, kalau untuk deteksi dini tumbuh kembang itu biasanya kita berpacu pada buku KIA. Buku KIA itu ada namanya tabel tumbuh kembang. Jadi di tabel tumbuh kembang itu nanti kita bisa cek berat badannya, kemudian tinggi badan, kemudian lingkar kepala, itu untuk pertumbuhan. Dan perkembangannya sendiri kita bisa cek apakah ada ini sudah bisa merangkak, apakah sudah bisa berdiri, seperti itu. Kemudian untuk perkembangan motorik berbicara, motorik bahasa itu bisa dilihat juga di situ. Jadi nanti kita sebagai tenaga medis mengedukasi kepada orang tua untuk bisa membaca tabel itu, ataupun misalnya orang tuanya belum terlalu paham, nanti kita bisa ajarkan ataupun kita bisa edukasi ke bundanya untuk nanti apakah si anak ini sudah sesuai dengan usianya belum untuk tumbuh kembangnya, apakah misalnya dia sudah misalnya bayinya sudah 3 bulan nih, 3 bulan misalnya. Tapi belum bisa berbicara seperti itu. Biasanya 3 bulan itu kan dia ada namanya yang kata seperti gitu, seperti itu ya. Kalau 10 bulan sampai 11 bulan biasanya dia sudah bisa mengeluarkan kata mama, papa, seperti itu. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan nanti kita cek tabel tumbuh kembangnya. Kalaupun misalnya tidak sesuai ataupun belum mengarah ke capaian dari tumbuh kembangnya, biasanya kita ajarkan ke bundanya untuk stimulasi di rumah, sering-sering ajak ngobrol seperti itu. Ataupun bisa kita ajarkan untuk gerakannya, belajar duduk seperti apa, seperti itu. Ataupun misalnya ini sudah terlalu jauh nih, pencapaiannya belum terlalu jauh, belum mencapai dari target tabel tumbuh kembang. Itu biasanya kita arahkan lagi untuk bundanya bisa langsung ke dokter spesialis anak ataupun ke dokter tumbuh kembang. Ini artinya di Aira House Baby ini memang ada buku panduan seperti itu ya? Ada biasanya. Berarti ini memang ada segmen sendiri untuk melakukan sosialisasi, atau ketika ibu itu mengambil treatment dulu baru dapat sosialisasi, atau bagaimana Kak? Biasanya itu untuk di paket treatment di Aira House itu sudah ada paket deteksi dini tumbuh kembang. Biasanya ya paling enggak kita bisa ajak edukasi kepada bundanya seperti itu. Jadi jika ketemu yang memang di bawah tabel ya biasanya memang diarahkan untuk konsul lanjutan ke dokter spesialis anak ataupun dokter tumbuh kembang. Nah, untuk treatment spa ini sendiri untuk tumbuh kembang anak ini biasanya dalam jangka waktu berapa lama nih Kak sebaiknya untuk mereka lakukan seperti itu? Jadi biasanya untuk paketan lengkap ya, paketan lengkap itu baby massage, baby gym ataupun baby swim itu biasanya dilakukan 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, cuman kalau untuk baby massage sendiri sebenarnya itu bisa kita lakukan pijatnya setiap hari. Iya, bisa dilakukan pijatnya setiap hari oleh orang tua, boleh juga seperti itu. Nah, ini anak ini kan biasanya berbeda-beda kayak ada yang pendiam, ada yang aktif seperti itu ya. Nah, ini ada perbedaan nggak sih ketika memberikan treatmentnya? Apakah ada kendala untuk anak-anak tertentu atau seperti apa Kak? Bisa diceritain nggak? Iya, kalau untuk kendala sendiri ya alhamdulillah Aira House itu udah banyak treatment ya. Kurang lebih 2 tahun ini ya kita sudah ribuan treatment, melakukan treatment. Jadi macam-macam anak, macam-macam yang kita temui. Ada yang lari-larian, ada yang sambil nangis, ada yang sambil mau nyusu, ada yang mau sambil nonton, kayak gitu kan macam-macam. Cuman ya sebagai tenaga terapis, sebagai tenaga kesehatan, memang untuk melakukan treatment ataupun melakukan baby massage atau baby swim itu kita tidak ada paksaan. Jadi tidak boleh ada paksaan, misalnya sampai si adiknya nangis jerit kayak gitu. Jadi memang tidak boleh dilakukan pemaksaan. Cuman ya sebagai tenaga profesional ya kita harus
memberikan treatment dengan profesional juga. Bisa kita sambil ajak main dulu, atau bisa kita PDKT dulu atau, dengan si adiknya. Iya, jadi ya diajak bercerita seperti itu ya. Boleh. Yang penting dia merasa nyaman dan juga tidak merasa terpaksa untuk dipijitnya. Jangan sampai dia tertekan seperti itu Iya, jangan sampai dia trauma. Nah, ini menarik sekali. Saya sebagai salah satu calon ibu mungkin ya. Nah, ini kenapa sih saya harus membawa anak saya untuk mengikuti treatment spa ini nih? Nanti jangka panjangnya apa nih manfaatnya untuk anak saya nanti kalau misalkan dibawa ke treatment ini, Kak? Iya, kembali lagi ya, baby spa itu merupakan salah satu stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Jadi memang salah satu stimulasi memang sebaiknya kita melakukan treatment itu dengan rutin kayak gitu. Berarti memang karena selain manfaatnya kita tuh sebagai ibu juga harus ya aware lah seperti itu Kak ya. Nah, tapi apakah orang tua itu bisa memberikan treatment itu sendiri Kak di rumah atau harus tenaga yang profesional seperti itu? Ini sebenarnya itu bisa sekali. Dengan baby spa ini sejuta banyak sekali manfaatnya. Para orang tua bisa melakukan pijat di rumah, belajar. Kita ada yang namanya kelas pijat bayi untuk orang tua. Jadi sebenarnya paling bagus untuk pijat itu dilakukan oleh orang tuanya. Jadi bisa menimbulkan bonding antara si orang tua dengan bayinya. Jadi memang untuk manfaatnya bisa lebih banyak lagi seperti itu. Tapi biasanya orang tua itu ada ketakutan seperti ya? Itu kayak itu iya. biasanya kelas ibunya itu berapa lama sih Kak? Kalau banyak kita temuin memang dia takut salah seperti itu ya. Jadi memang kita himbau untuk orang tua itu kalau mau belajar pijat memang ada kelasnya. Jadi kita belajar pada lembaga resmi ataupun kita bisa belajar dengan instruktur pijat bayi namanya, instruktur pijat bayi yang sudah bersertifikat. Nah, tadi udah di-spill sedikit nih untuk instrukturnya. Iya. Kalau untuk di Aira House Baby sendiri, terapis dan tenaga kesehatannya itu seperti apa Kak yang direkrut? Apakah memang harus yang bersertifikat dahulu atau boleh di sertifikatnya itu ketika sudah masuk dulu baru diadakan pelatihan seperti itu atau bagaimana? Iya. Jadi memang di Aira House sendiri kita ada LKP. Jadi lembaga kursus dan pelatihan. Jadi memang untuk bidan yang mau kerja ataupun mau gabung di tim Aira House itu memang harus sudah bersertifikat. Harus sudah bersertifikat. Benar. Jadi nggak bisa yang langsung belajar gitu nggak. Jadi memang harus kita ikutkan pelatihan dulu, baru nanti dia bisa menolong melakukan treatment seperti itu. Jadi memang nggak bisa sembarangan, nggak bisa yang kita cuma sekedar belajar dari YouTube ataupun cuma belajar dari orang yang sudah lebih tahu. Jadi kan kebetulan untuk saya sendiri memang sudah mengikuti ujian kompetensi, itu ujian kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi memang apa yang kita lakukan di Aira House itu memang sudah sesuai dari kompetensi negara. Seperti itu. Saya penasaran nih, untuk Kak Yolanda sendiri apakah juga melakukan treatment di Aira House Baby ini atau tidak Kak? Biasanya saya ikutan ya. Iya, benar. Jadi biar memang ada beberapa tuh memang yang mau sama saya seperti itu, ataupun memang sering kalau Sabtu, Minggu itu kan kita masih buka. Itu biasanya saya sekalian treatment ke baby-baby. Untuk antusiasnya sendiri, apakah pengunjung dari Aira House ini memang hanya sebatas warga Kota Palembang saja atau sudah ada dari luar kota juga Kak yang mau treatment ke sini? Iya. Pernah ya, yang paling jauh itu dari Pagaralam pernah, iya jauh-jauh ke Aira House ke kilometer 11 dari Pagaralam pernah, dari Prabu Muli pernah. Jadi memang untuk baby spa ataupun stimulasi untuk tumbuh kembang anak ini memang para orang tua itu sudah banyak yang paham seperti itu. Oke deh, kalau untuk Aira House Baby and Kids Spa ini sendiri mungkin banyak ibu-ibu di rumah ini penasaran nih Kak. Masih takut untuk datang ke sana mungkin karena nggak tahu harganya mungkin ya. Kalau untuk di Aira House Baby sendiri untuk harga treatmentnya tuh di sekitaran berapa Kak? Untuk harga ya kita kisaran dari 80.000 ada 80.000 sampai ke 330.
Jadi bervariasi memang. Kalau di Aira House kita ada namanya PIP tempatnya. Itu memang untuk treatment yang kita lakukan sama, tetapi ada tambahan aja, ada tambahan. Cuman ya untuk yang dasarnya baby massage, baby gym dan baby swim itu kita lakukan semua, walaupun harganya bervariasi. Bervariasi Kak ya. Nah tapi ini apakah ada khusus dipanggil ke rumah atau harus ke treatmentnya nih Kak? Apakah bisa dipanggil ke rumah atau harus ke sana untuk ibu-ibu? Iya, untuk jangkauan kita biasa ambil juga untuk yang treatment ke rumah. Ya, kadang kan ada beberapa orang tua itu bayinya, apalagi yang di bawah 1 bulan ya. Kalau di bawah 1 bulan itu kadang masih ada yang takut-takut untuk keluar rumah seperti itu ya. Kalau misalnya jangkauannya masih di daerah kita, itu biasanya kita kunjungan ke rumah. Oke. Nah ini mungkin terakhir Kak, pesan dan harapan untuk ibu-ibu yang di luar sana mungkin belum tahu nih tentang Kids Spa, atau mungkin seperti saya calon-calon ibu yang nantinya mungkin akan mempunyai anak juga. Ini apa nih pesan dan harapannya terhadap agar tumbuh kembang anak ini bisa dilakukan melalui Kids Spa ini Kak? Jadi pesan dan harapannya untuk orang tua, ayo kita bersama-sama membersamai tumbuh kembang si kecil, agar apalagi untuk orang tua yang pada masa golden egg ya. Jadi ya di masa golden egg itu sebisa mungkin kita mengoptimalkan untuk stimulasi tumbuh kembangnya. Karena apa? Karena pada masa golden egg ini masa yang paling penting untuk tahap kelanjutan kehidupan seperti itu. Jadi kita harapkan memang para orang tua untuk sering-sering stimulasi, baik dari stimulasi berbicara, komunikasi, ataupun juga stimulasi pijat seperti itu. Jadi untuk pijat pun bisa kita lakukan di rumah. Jadi kalaupun mau belajar pijat itu bisa untuk bonding antara orang tua dan anaknya. Jadi harus melek ini, dan juga harus kita bisa membersamai tumbuh kembang si kecil. Oke, ini luar biasa sekali Kak, karena saya mungkin sebagai calon ibu nantinya mendapatkan banyak ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak Yolanda. Dan untuk pemirsa yang di rumah, kita harus menjaga sebagai seorang ibu untuk tumbuh kembang anak juga. Dan terima kasih, akhir kata saya mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang.